Kemudian yang ketiga yaitu sunscreen. Nah, sunscreen tetap harus dipakai. Seberapa bermanfaatnya sunscreen? Sangat-sangat bermanfaat. Jika kita memakai sunscreen dengan rutin, dengan cara yang baik, maka penuaan itu akan dicegah, mengurangi hiperpigmentasi juga, mengurangi sunburn, bahkan dapat menurunkan risiko terjadinya kanker kulit. Halo sahabat Perdoski, ketemu lagi di podcast Perdoski Derm Dialog episode keempat. Di episode kali ini kita akan membicarakan topik yang banyak jadi pertanyaan nih, yaitu seputar matahari dan sunscreen. Perkenalkan, saya Dr. Litya Ayu, SPDVE FINSDV FAADV sebagai host Derm Dialog ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari tempat yang banyak makanan viral nih, yaitu BSD, Dr. Shalina Sebayang, SPDVE FINSDV FAADV. Halo Dok Sha. Halo Dr. Litya. Dok, boleh sapa dulu sahabat Perdoski? Halo sahabat-sahabat Perdoski dimanapun berada, perkenalkan nama saya Dr. Shalina Sebayang. Oke, Dok Sha, kali ini kita akan membahas mengenai sunscreen. Oke, sahabat Perdoski, ini yang banyak ditanyain nih mengenai penggunaannya dan lain sebagainya. Nah, Dok Sha, kita langsung aja ya. Waktu zaman pandemi COVID dulu, itu kan kita disuruh untuk berjemur gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau kena matahari harus pakai sunscreen karena kita harus melindungi kulit untuk mencegah kerusakan karena matahari. Jadi sebenarnya gimana sih Dok, matahari itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya buat kulit kita? Ya, jadi pada waktu pandemi ini pertanyaan yang paling sering ditanya ya, karena pada saat itu kita disuruh berjemur untuk meningkatkan imun. Padahal sebenarnya matahari itu memiliki dua sisi. Ada sisi yang bermanfaat, ada sisi yang berisiko. Di satu sisi manfaat sinar matahari itu yaitu untuk membentuk vitamin D, untuk kekuatan tulang, dan juga untuk menambah imun dan juga untuk mendukung fungsi kulit. Tetapi di sisi yang berbeda ada risikonya juga. Misalnya dia bisa mempercepat penuaan dini, bisa menimbulkan hiperpigmentasi atau pigmen, menyebabkan sunburn gitu ya, benar Dokter Lit. Kemudian yang paling berbahaya lagi apabila pajanan yang lama itu dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Iya, apalagi matahari di negara kita itu sangat kuat ya intensitasnya karena kita ada di garis khatulistiwa. Jadi kayak setiap hari panas gitu ya. Nah, sinar matahari atau ultraviolet itu kan kita tahu ada UVA, UVB, UVC. Boleh nggak sih Dok dijelasin mengenai masing-masing manfaat atau bahayanya untuk kulit kita? Oke. Jadi sinar matahari ini terdiri dari beberapa komponen. Ada UVA, UVB, UVC, bahkan blue light. Nah, sinar matahari yang jatuh ke bumi itu sebenarnya udah ada komponen-komponen itu, dan itu fungsinya berbeda-beda. Untuk UVA sendiri itu bisa menembus ke kulit yang paling dalam, Dokter Lit. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya seperti tadi penuaan dini, keriput, kulit kendur. Kemudian UVB sendiri, yang UVA ini sebenarnya itu tanpa kita sadari itu ada dari pagi sampai sore loh. Dia tuh selalu ada. Begitu matahari terbit sampai tenggelam, bahkan ya. mendung pun UVA masih ada di situ. Kemudian untuk UVB sendiri itu bekerjanya di kulit yang lebih permukaan sebenarnya. Jadi ini yang sering disebut kulit terbakar atau sunburn ya. Kalau kita berjemur, kulit kita agak menggelap. Nah, itu pasti kerjaannya si UVB yang merah-merah gitu ya. Nah, UVB ini tapi sebenarnya dia bagus untuk sintesis vitamin D ya tadi ya. Tapi kalau kelamaan juga nih bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit juga gitu. Nah, yang ketiga nih UVC. Nah, UVC ini sebenarnya paling berbahaya loh dari UVA, UVB. Tetapi karena pada saat masuk ke bumi itu dihalangi oleh yang namanya ozon sehingga tidak sampai ke kulit kita, jadi aman. Nah, yang sering dibicarain yaitu blue light nih satu. Blue light ini sekarang sering dibicarain ya, dulu mungkin jarang terdengar. Nah, blue light ini sebenarnya secara normal dia sampai juga ke kita, tetapi dia bermanfaat untuk siklus normal kita seperti mood kita, siklus tidur kita. Tetapi kalau kebanyakan juga
Ditambah lagi blue light ini berasal dari gadget, kemudian dari komputer. Nah, ini bisa juga mempercepat proses penuaan, menyebabkan melasma, hiperpigmentasi, dan juga dapat merusak kulit, Dokter Lid. Iya. Gitu. Jadi ya itu ya, sahabat Perdoski, masing-masing sinar dari atau panjang gelombang yang berbeda dari ultraviolet itu memiliki efek yang berbeda terhadap kulit kita. Dan untuk UVC sendiri tadi sudah dikatakan kita dilindungi dari UVC oleh ozon. Jadi sahabat Perdoski jangan dirusak ozonnya ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya tadi soal berjemur nih, Dok Syah. Kan ada anjuran kita boleh berjemur pada jam-jam tertentu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan matahari itu ke bumi kita atau ke kulit kita pada jam-jam itu? Ya, benar, Dokter Lid. Jadi matahari itu memiliki efek yang berbeda-beda di masing-masing jam. Seperti sinar matahari pagi jam 6 pagi sampai 9 pagi. Nah, ini intensitas ultravioletnya masih cukup rendah ya. Jadi ini relatif lebih aman buat kulit kita. Kita bisa ya tipis-tipis lah, sebentar saja untuk berjemur, sangat baik untuk pembentukan vitamin D. Kemudian yang berkisar antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, ini yang agak sedikit harus kita waspadai karena di sini ultravioletnya tuh intensitasnya sangat tinggi. Kemudian jangan lupa juga ultraviolet A juga ada ya di sini ya. Nah, di sini tuh harus dihindari, jangan terlalu lama-lama juga untuk di rentang jam segini, sebaiknya tidak mungkin menghindari untuk aktivitas di luar rumah. Kalau misalnya harus nih, Dok. Ya. Paling lama boleh berapa menit sih? Sebenarnya kalau idealnya tuh berjemur tuh kan 15 sampai 20 menit ya. Kalau memang harus kita keluar, berarti kita harus menambah perlindungan ya. Mungkin nanti kita akan lebih bahas lagi ya. Kita harus memakai payung yang lebar mungkin. Kemudian payungnya bukan yang paling kecil ya, payungnya emang harus lebar karena kalau kecil ya percuma ya. Kemudian topi yang lebar. Kemudian kalau bisa pakai lengan panjang. Sama gitu. Mungkin kalau kita berjemur, kita juga harus lihat kulit kita ya, sudah merah atau belum gitu. Jangan hanya lihat waktu, nanti tahu-tahu sunburn. Sudah terjadi sunburn duluan. Oke, Dokter Lid. Kemudian yang tadi di atas jam 4. Nah, di atas jam 4 ini masih relatif lebih lumayan lebih menurun ya intensitas ultravioletnya. Nah, di sini tetap juga harus kita waspadai karena tetap ada UVA. UVA itu ada dari pagi sampai sore, begitu, Dok. Nggak kenal jam ya kalau UVA ya. Oke, sahabat Perdoski, itu tadi penjelasan Dok Syah mengenai sinar-sinar ultraviolet dan juga intensitasnya pada jam-jam tertentu. Nah, Dok Syah tadi udah sempat sebut nih mengenai perlindungan ya terhadap ultraviolet. Jadi sebenarnya untuk kalau kita akan terpajan sinar ultraviolet, perlindungan apa sih yang harus kita siapkan, Dok, untuk itu supaya tetap sehat kulit kita? Jadi banyak hal yang bukannya sunscreen ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi kulit kita dari pajanan baik ultraviolet A maupun ultraviolet B. Yang pertama yaitu perlindungan perilaku. Artinya sebisa mungkin kita menghindari aktivitas di luar rumah. Terutama di jam-jam tadi, di jam 10 sampai jam 3 sore ya, sebaiknya kita hindari. Kemudian yang kedua, perlindungan fisikal. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, perlindungan ini berupa kita harus pakai payung yang lebar, topi yang lebar, kemudian memakai baju lengan panjang, kacamata hitam untuk melindungi mata. Kemudian yang ketiga yaitu sunscreen. Nah, sunscreen tetap harus dipakai. Seberapa bermanfaatnya sunscreen? Sangat-sangat bermanfaat. Jika kita memakai sunscreen dengan rutin, dengan cara yang baik, maka penuaan itu akan dicegah, mengurangi hiperpigmentasi juga, mengurangi sunburn, bahkan dapat menurunkan risiko terjadinya kanker kulit. Ya. Kalau misalnya nih, Dok, ini kan anak-anak sekarang aktif banget ya. Banyak olahraga gitu, renang, basket segala macam lah yang outdoor. Kan nggak mungkin ya payungan sambil berenang gitu ya. Berarti kan harus pakai sunscreen. Nah, pakai sunscreen itu ada aturannya nggak sih, Dok? Karena ini kan perlindungannya murni dari sunscreen ya, nggak ada fisik yang menutupi lagi gitu. Nah, kalau untuk memakai sunscreen yang benar, yaitu kita perhatikan mana yang kita pakai, misalnya wajah dan leher. Nah, untuk wajah dan leher sendiri kita harus memakai sebanyak 2 jari penuh, Dok Lid. Jadi ini harus kita habisin nih, diolesin ke wajah dan leher. Nah, kalau kita ingin keluar rumah atau ingin berenang, berjemur, itu pasti lebih banyak lagi ya yang kita butuhkan. Untuk seluruh badan itu aturannya adalah 30 mili.
Jadi sebanyak setengah gelas kecil yang Sloky itu harus dihabiskan untuk Seluruh dioleskan badan. untuk sekali pemakaian. Begitu dong. Diulangnya berapa lama, Dok? Diulang setiap 2 sampai 3 kali harus diulang kembali, tergantung sih 2-3 jam ya? 2-3 jam, 2-3 jam harus diulang. Itu sebenarnya memang tergantung aktivitas, seperti mungkin berenang, aktivitas yang mengeluarkan keringat yang banyak. Harus lebih cepat ya. Benar Dokter Lid. Dan apalagi kita lama di luar, itu sebaiknya 2 sampai 3 kali tuh harus diulang. Kemudian 15 menit nih sebelum kita keluar, sebaiknya kita udah pakai supaya sunscreen-nya optimal ya. Nanti bekerjanya gitu. Kemudian mengenai sunscreen sendiri nih ya, Dok. Ada yang namanya physical, ada yang namanya chemical. Itu bedanya apa sih, Dok? Jadi sebenarnya ya secara garis besar sunscreen itu dibagi 2, chemical dan physical atau mineral. Nah, yang chemical untuk keduanya ini perbedaannya itu di mekanisme kerjanya. Jadi yang chemical sunscreen ini pada saat sinar ultraviolet sampai di kulit, dia akan menyerap sinar ultraviolet, dirubah menjadi panas dan dihilangkan dari kulit. Nah, biasanya chemical sunscreen ini dia tuh lebih ringan dan lebih white cast ya, lebih mudah diserap dan sering dipakai untuk orang kulit normal dan mungkin kulit berminyak. Ya, kemudian untuk yang physical sunscreen itu biasanya lebih stabil dan itu mekanismenya itu pada saat ultraviolet sampai di kulit dia akan disebar kembali dipantulkan. Jadi dia tidak masuk ya, benar Dokter Lid. Jadi dia tuh lebih ringan tapi dia white cast. Gitu, dia white cast. Jadi kadang-kadang orang suka terlalu putih ya, jadi suka tidak, padahal itu bagus untuk kulit yang sensitif, kulit anak itu bagus kalau yang fisikal tidak mengiritasi. Nah, untuk kita tahu nih apa yang chemical, apa yang physical supaya bisa dipilih buat kulit kita, ada nggak sih, Dok, kuncinya nih bahan-bahannya apa aja sih? Karena kita kan harus lihat ingredientnya nih ya. Jadi sahabat-sahabat Perdoski, memang secara pada saat kita beli sunscreen itu tidak tertulis ini physical, chemical, tidak. Betul. Hal yang mudah kita lakukan adalah kita baca nih ingredientnya. Nah, nanti kalau ada kandungan seperti avobensen, oksibensen, oktoklarin, itu adalah chemical. Catat ya, sahabat Perdoski. Kalau yang ada kandungannya zinc oxide, titanium dioxide, nah itu physical sunscreen. Nah, kalau manfaat dua-duanya tuh sangat sama ya manfaatnya. Tergantung ya, benar Dok, tergantung kondisi kulit, jenis kulit dan cara pemakaian tadi, berapa banyak yang dipakai, itu sangat berpengaruh ya untuk perlindungan. Kemudian kalau kita lihat di sunscreen nih, Dok Syah, ada tulisan SPF, ada 15, 30, 50 sampai 100 bahkan. Kemudian PA, ada +2, +3, +4 gitu. Nah, itu apa sih maksudnya, Dok? Kalau SPF itu singkatan dari sun protective factor. Nah, ini menggambarkan seberapa kuat sunscreen itu melindungi dari ultraviolet B. Nah, kalau tertulis SPF 15, berarti dia sanggup melindungi sebanyak 93%. Kalau dia tertulis SPF 50, berarti 97%. Kalau SPF tadi 30 ya, 50 berarti dia 98%. Nah, jadi SPF itu menggambarkan kekuatan sunscreen itu. Nah, untuk kita yang di negara tropis sebaiknya minimal 30 ya. Karena kan cahaya matahari yang cukup tinggi. Nah, minimal 30 dengan pemakaian tadi 2 jari untuk bener, satu Dok wajah. Kalau bisa lebih ya 50. Bener, Dok Lid. Tapi kalau di atas 50, misalnya sampai 100 gitu, kelihatannya efektivitas perlindungannya nggak jauh beda sama SPF 50 ya. Paling banter 99 atau 90% ya kalau nggak salah baca ya, 99%. Jadi tidak ada yang sampai 100%. Kemudian yang PA. Nah, PA ini kekuatan sunscreen terhadap ultraviolet A gitu. Nah, tapi untuk PA ini tidak pakai angka, dia pakai plus. Jadi kalau +1 itu perlindungannya ya ringan, +2 sedang, +3 sampai 4 itu cukup baik ya, paling tinggi. Nah, kita ini di negara tropis ya sebaiknya P3+ sampai 4+ ya, Dok Lid. Kalau bisa 4 ya. 4, kalau bisa 4. Dan kita kalau pakai sunscreen nih, sahabat-sahabat Perdoski, penting banget lihat yang broad spectrum, artinya mengandung UVB dan SPF dan PA untuk UVB dan UVA, gitu, Dok Lid. Kalau bisa lebih baik yang ada perlindungan terhadap blue light ya, atau blue light. Tinted. Tinted, sunscreen tinted itu bagus. Untuk yang melasma itu bagus banget yang tinted ya. Nah, selain
sunscreen physical dan chemical nih dok ya, suka ada juga yang namanya sunscreen hybrid. Nah itu sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi sunscreen hybrid ini adalah campuran dari yang isinya chemical dan physical. Jadi di sini tidak terlalu white cast, tetapi juga tidak iritatif. Chemical kan tadi iritatif, physical white cast. Nah ini bisa mengurangi kedua faktor itu dok. Jadi Dok Lid. lebih nyaman, lebih mengambil nyaman. the best of both worlds ya. Oke, jadi sahabat Perdoski itu ya kunci untuk mengetahui sunscreen ini isinya apa, sehingga sahabat Perdoski bisa memilih mau yang chemical atau yang physical. Nah sahabat Perdoski, sekarang kita mau tanya lebih dalam nih sama Dok Syah mengenai penggunaan sunscreen dan pemilihannya secara lebih spesifik. Nah kalau untuk kulit berjerawat tuh banyak yang bilang jangan pakai sunscreen, padahal kan sebenarnya kulit jerawat juga kalau kena matahari butuh perlindungan ya. Nah untuk kulit berjerawat Dr. Syah itu pilihannya apa ya? Baik, kalau untuk kulit berjerawat itu kita harus memilih yang bentuknya cukup yang ringan ya, seperti mungkin lotion, gel, atau yang water base. Jadi kemudian yang clogging pori yang clogging, ya jangan sampai menyumbat lagi ya dok Lid. Jadi non-komedogenik gitu ya benar, dok ya. Dok. Jadi sahabat Perdoski itu harus baca nih, ada tulisan yang non-komedogenik atau oil free. Nah, supaya tidak menyumbat lagi pori-pori yang ujung-ujungnya jadi jerawat lagi. Jangan yang lengket atau berat. Kemudian untuk yang berjerawat ini juga bisa mencari sunscreen yang mengandung anti akne atau antibakteri yang ada kandungannya seperti isopropyl metiphenol. Nah, ini bagus untuk membantu mengurangi jerawat. Jadi kita dapat dua fungsi ya, sembari bisa melindungi kulit, juga bisa membantu mengurangi jerawat. Nah, yang susah lagi nih, udah tahu sih sebenarnya kalau melasma atau flek atau hiperpigmentasi itu kan harus dilindungi dari sinar matahari. Tapi pemilihan sunscreen yang terbaik untuk keluhan kulit seperti ini apa dok? Nah seperti tadi sudah dijelaskan bahwa melasma atau flek itu yang penyebabnya adalah UVA ya. Jadi kita tetap harus perhatiin berarti yang PA plusnya dong. Jadi PA plusnya harus 3 sampai 4. Tapi tetap dong harus SPF-nya. SPF tetap 30 ke atas ya. Karena negara tropis. Atau kita pakai yang sunscreen tinted ya. Yang itu ada juga perlindungan terhadap blue light juga. Untuk blue light juga. Benar dok Lid. Jadi itu yang kita harus lihat ya. Itu bisa sangat bagus untuk yang cenderung untuk flek dan melasma. Nah kalau untuk yang sensitif gimana dok Syah? Saya tahu pasti bukan yang chemical ya, karena kan gampang iritasi ya. Benar, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa physical itu cocok untuk kulit yang sensitif, tidak menyebabkan iritasi, tetapi kurangnya bisa menimbulkan white cast. Jadi mungkin yang hybrid kali ya, hybrid yang bisa jadi pilihannya antara hybrid atau yang physical aja gitu ya. Benar, nah yang susah lagi nih dok dan sering ditanyakan, untuk anak atau bayi mungkin di atas 6 bulan kan sudah butuh perlindungan ya, sama ibu hamil. Yang aman tuh apa dok? Tetap physical sunscreen ya, paling aman. Terus cari yang non fragrance, tidak wangi, kemudian tidak mengandung alkohol. Jadi juga rendah kemungkinan iritasinya ya. Jadi sahabat Perdoski sudah tahu ya, itu tadi panduan untuk memilih sunscreen untuk kondisi kulit tertentu. Sahabat Perdoski, sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Dok Syah, saya mau tanya nih, Dok Syah pilih ya mitos atau fakta. Tahu DIY kan ya dok ya, do it yourself. Jadi sekarang tuh banyak skincare yang dibikin sendiri di rumah. Nah pertanyaannya, DIY sunscreen lebih baik daripada yang ada di pasaran karena lebih aman? Mitos. Kenapa dok? Karena membuat sunscreen sendiri, kemudian yang beredar di sosial media, ini tentunya berisiko dong, karena kita tidak tahu berapa SPF-nya, tidak teruji secara klinis. Nah semua nih yang natural belum tentu aman, karena formulanya belum jelas, teruji juga kita belum tahu ya. Keamanannya juga ya. Benar dok, malah berisiko ya, karena bisa iritasi, alergi. Jadi fake perlindungan sebenarnya, malah tidak melindungi sama sekali. Berarti terlindungi padahal belum tentu ya. Belum tentu enggak juga, tapi belum tentu melindungi. Betul dok. Terus yang kedua, makeup yang mengandung SPF itu sudah cukup, tidak perlu ditambah sunscreen lagi. Mitos. Kenapa? Karena semua kosmetik memang dibilang ada SPF-nya, tetapi SPF yang ada di dalam kosmetik dosisnya pasti tidak sesuai dengan dosis sunscreen yang sebenarnya.
Untuk pemakaian sunscreen harus tetap dilakukan sebagai base kalau bisa, kemudian dilanjutkan dengan pemakaian foundation, dilanjutkan dengan pemakaian kosmetik yang lain. Jadi lebih baik lagi. tuh tambahan ya. Benar. Karena kan biasanya suka tertulis SPF 20. Ya SPF-nya kecil sih, biasanya 15, 20 dan dengan pemakaian yang sedikit itu nggak sesuai kan. Tadi Benar, jumlahnya juga pasti nggak tercapai SPF yang tertulis. Benar, ya. Oke, pertanyaan terakhir Dok Syah. Kalau di rumah nggak perlu pakai sunscreen? Mitos. Kenapa jelaskan? Karena sinar ultraviolet A tetap menembus kaca. Saat kita duduk di rumah di depan jendela ataupun kita sedang main gadget, main komputer, juga ada blue light-nya. Ya. Nah, kita harus dong tetap pakai sunscreen setiap hari sepanjang hari, bahkan di dalam rumah. Jadi sahabat Perdoski, tadi memang kalau UVB dipantulkan ya, kalau di kaca, tapi UVA tetap lewat dan itu yang bisa menyebabkan masalah pada kulit kita seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dok Syah. Nah Dok, kalau misalnya kita di dalam ruangan tapi ketutup semua nih, nggak ada jendela, boleh dong nggak pakai sunscreen? Tidak juga, harus tetap pakai sunscreen. Ini lampu-lampu ini juga. Jadi ini kalau lampu kita emang terang banget ya Dok ya. Ini sih pasti kita udah pakai sunscreen. Iya kan? benar. Ini sih pasti kena sikat kulit ya. Cuman mungkin sebenarnya banyak pendapat ya Dok ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau di dalam ruangan blue light dari lampu, dari gadget tuh nggak ada seberapanya dibanding blue light dari sinar matahari. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa ini berpengaruh, jadi wajib pakai sunscreen. Tapi ada juga yang menyimpulkan, dan ini saya setuju nih dengan pendapat ini, bahwa untuk menentukan ini blue light-nya bermakna atau tidak untuk memberi efek ke kulit kita, itu sebenarnya harus dilihat banyak hal, seperti misalnya intensitas cahayanya, kemudian jarak dari wajah kita ke gadget misalnya, kemudian lama pajanannya. Itu benar nggak sih Dok? Benar Dok. Benar, itu pasti mempengaruhi berapa lama, kemudian jarak ya. Jadi mungkin jangan lama-lama juga main gadget, atau ya pakai sunscreen sih ya, sebaiknya ya setiap hari harus rutin. Ya, jangan terlalu terang juga mungkin ya. Gitu. Oke, sahabat Perdoski, jadi itu tadi mitos dan fakta bersama Dok Syah mengenai sunscreen. Oke Dok Syah, kita sudah sampai pada akhir bincang-bincang kita. Boleh dong Dok minta take home message buat sahabat Perdoski di rumah? Sahabat-sahabat Perdoski semua, jadi penggunaan sunscreen penting bukan hanya untuk perawatan ya, tetapi juga untuk pencegahan berbagai masalah dan penyakit kulit. Pilih sunscreen yang sesuai jenis kulit, gunakan dengan jumlah yang cukup, dan aplikasikan secara rutin setiap hari. Terima kasih Dok Syah. Jadi sahabat Perdoski, ingat ya, kulit kita itu adalah investasi jangka panjang. Jadi dirawat sedini mungkin, jangan tunggu masalah muncul. Untuk penggunaan sunscreen itu adalah wajib, bukan pilihan. Sahabat Perdoski, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Untuk informasi lebih lanjut seputar kesehatan, dermatologi, venerologi, dan estetika, kunjungi Instagram dan website di bawah ini. Nantikan podcast Perdoski Derm Dialog berikutnya, tentunya dengan topik yang masih hangat dibicarakan di masyarakat dan juga dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu SPDVE. Jadi sahabat Perdoski, jangan lupa, masalah kulit, SPDVE ahlinya.